Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Miss. Alhamdulillah ya. Tugas minggu lalu udah dikerjakan kan? Ada yang belum mengerjakan di sini? Sudah, Miss. Ayo. Siapa yang belum mengerjakan nih? Ya, baru 19 orang nih yang ngerjain. Yang lain yang mana nih? Gak ada yang ngaku. Syahril udah ngerjain belum? Sudah, Miss. Saya kirim langsung ke WA. Udah. Yang kemarin, Miss. Yang kemarin mana? Itu loh, Miss. Yang saya kirim ke WA. Oke. Dwi Putri Andini udah. Sini. Rizky Mustari. Andan Rizky Mustari. Belum mengerjakan ya? Belum, Miss. Kok belum? Akhir-akhir ini sibuk, Miss. Apa aja kerjaannya? Ngambil kayu bakar, Miss. Ke kebun. Nanti segera dikerjain ya. Soalnya Iya, nanti Miss. nilai kamu kosong. Oke. Hari ini kita cuman review, nggak ada materi baru. Kita mau mereview tentang perulangan. Oke, sebelumnya saya mau tanya nih. Sama Andan Rizky Mustari. Apa sih perbedaan antara looping di for do, while do, sama repeat until? Apa yang membedakan antara 3 looping itu? For do sama apa, Miss? For do, while do, sama repeat until. Kalau for do biasanya digunakan untuk mengulang kode yang sudah diketahui, Miss. Kode yang sudah diketahui. Iya, Miss. Ada yang mau melengkapi? Yang sudah diketahui banyak perulangannya, Miss. Oh iya. Jadi sebenarnya si for do itu kita sudah tahu seberapa banyak yang akan diulangin tanpa kondisi. Itu dia. For do itu dia nggak ada kondisinya. Beda hal dengan while do dan repeat until. Oke, kita sebelum kita masuk materi review, ada baiknya kita berdoa. Kita belum berdoa tadi ya. Supaya pembelajaran hari ini dilancarkan. Oke, kita mulai doanya ya. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Udah nampak slide-nya kan? Di sini nggak banyak sih slide-nya, cuman pengertian dari for do, perbedaan dari for do, for while sama for do, while do sama repeat until aja. Nah, di bagian for do pengulangan tanpa kondisi. Jadi si for do ini akan mengulangin sebanyak yang kita inginkan. Kita sudah tahu nih perulangannya berapa kali. Udah ditentukan. Misalnya kita akan mengulangin sebuah kata dari 1 sampai 10 atau dari 1 sampai 5. Nah, pastinya perulangan itu akan terjadi berapa kali kalau 1 sampai 10? Ya? Berapa, Andan? Buka ininya, apa audionya? Iya, Miss. Berapa kali? 1 sampai 10, Miss. Iya, berapa kali berulang? Berarti sampai 10 kali berulang kan? Iya, Miss. Oke. Nah, beda halnya dengan si repeat until.
Kalau repeat until dia ada kondisi, akan tetapi dia ada aksi yang dilakukan hingga kondisinya itu terpenuhi syaratnya. Dia punya syarat, dia punya kondisi di mana ketika program itu dijalankan dia akan berhenti. Nah, repeat until dan while do ini bedanya di urutan. Kita analogikan repeat until itu ketika ada jembatan, ini ada jembatan sama di depannya itu ada pintu. Nah, si repeat until ini ada jembatan, ada pintu. Berarti kita bisa melalui jembatan dulu baru menemukan pintu. Kalau pintunya tertutup, kita nggak bisa jalan lagi kan? Gitu. Kalau si while do itu ada pintu dulu baru ada jembatan gitu. Ketika si repeat until ini dijalankan, dia akan jalan aja dulu. Jadi belum tahu nih benar atau salahnya. Kalau dia salah, dia akan berhenti, tapi dia minimal ada satu proses yang dijalankannya. Beda hal dengan while do. While do ketika dia tahu dia itu salah, kondisinya salah, dia akan berhenti langsung tanpa memproses satu kali. Gitu. Muhammad Rizik, coba saya tanya dulu. Apa sih perbedaan repeat until dan while do tadi? Rizik? Rizik ada? Oke, Rizik. Apa perbedaan repeat until dengan while do tadi? Rizik Albani? Dengar nggak suara saya? Open mic-nya dong. Dengar, Miss. Oke, coba dijelaskan apa perbedaan antara repeat until dan while do. Apa perbedaan yang signifikan antara mereka berdua gitu? Kalau tadi si for do itu kan dia sudah jelas kalau dia sudah tahu perulangan pastinya tanpa kondisi. Mana nih Rizik? Jumadi Tambunan. Apa tadi perbedaan yang signifikan antara repeat until dan while do? Jumadi. Ada Jumadi? Iya, Miss. Oke, saya mau tanya nih. Apa sih perbedaan yang signifikan antara repeat until dan while do? Rizik tadi nggak menjawab ya? Kalau while do perulangan, Miss. Kalau repeat until dengan kondisi, Miss. While do perulangan. While do, repeat until sama for itu perulangan memang. Cuman perbedaan yang signifikan antara repeat until dan while do yang saya tanya. Ada yang tahu? Boleh menjawab yang tahu? Saya, Miss. Oke. Kalau setahu saya, Miss, kalau repeat until dia, Miss, yang mengulang dari angka bawah, Miss, dari angka kecil ke angka besar. Repeat until dari angka kecil ke angka besar. Kalau while do dari kebalikannya, Miss, kalau dari angka besar ke angka kecil. Kalau while do itu dari angka besar ke angka kecil. Ada yang bisa menambahkan? Adelia nih. Adelia bisa menambahkan jawaban siapa tadi? Desta ya? Yang menjawab tadi siapa? Soalnya nggak ada gambarnya. Imam Mustafa, Miss. Oh, Imam. Adelia ada yang mau menambahkan? Ada yang mau ditambahkan dari jawaban Imam?
Miss, saya Miss. Oke. Siapa Kalau tadi? misalnya Dwi Putri Andini, Miss. Oh, Dwi Putri. Kalau misalnya repeat until itu, Miss, dia sesuai kondisinya, Miss. Kalau kondisinya udah terpenuhi, mungkin dia berhenti. Kalau misalnya while do ya, selama kondisinya itu masih benar, dia pengulangannya terus aja, Miss. Gitu, Miss. Apa tadi Setahu kalau repeat until sesuai Dia- kondisi? Iya, sampai kondisinya atau persyaratannya terpenuhi, Miss. Kalau misalnya while do, dia selama pengulangannya itu masih sesuai kondisi, masih benar, dia masih terus gitu, Miss. Itu setahu saya, Miss. Kalau repeat until kondisinya salah, apa yang akan terjadi? Nanti kan, Error Miss. atau infinity, Miss. Infinity. Oke. Kita langsung ke ini aja ya. Ke ininya. Kita ngoding. Oke, di sini kita mau buat program apa dulu nih? Nampak layar saya? Atau masih PPT? Nampak. PowerPoint? Miss. Udah kan? Udah ke ininya kan online. Sudah. Oke, kita mau buat perbedaan ya di antara while do sama si repeat until. Kita mau deklarasikan sebuah variabel. Variabel apa ya? I aja lagi sama n. Integer. Kita mau si i ini diulangi sebanyak n. Kira-kira bisa nggak dibuat satu program? Siapa yang bisa membuat satu program si i ini akan diulangi sebanyak n kali gitu. Kira-kira mau buat program apa? Kita mau buat ini program while do. Ada yang mau coba buat program while do? Oke, nggak usah dulu. Oke, kira-kira kalau saya buat kayak gini, programnya berjalan gimana? Apa sih yang ditampilkan program kalau saya run-kan? Error. Error. Kenapa error? Ada kurang titik komanya, Miss. Di mana? Di right line-nya itu, Miss. Right learn. Oke, kita buat. Kira-kira kalau sudah saya buat kayak gini,
Akan berjalankah program ini? Enggak, Miss. Kenapa itu? Kenapa enggak? Yang di N Bukti. atasnya, Miss. Atas itu, Miss. Harus diapain ini? Titik koma nih. Di titik koma. Kenapa ini titik koma? Kenapa di bawahnya titik? Karena N yang dibawa untuk mengakhiri itu, Miss. Di kan yang paling atas itu, Miss. Yang di atas. Oke, yang N ini untuk mengakhiri semua program ya. Kalau yang ini cuma mengakhiri statement yang ini aja. Oke? Kalau kayak gini udah bisa saya jalankan atau belum? Miss, yang di baris keempat, Miss, itu abis I memang titik koma apa enggak titik Oke. dua? Titik 2. Kalau begini sudah bisa saya jalankan? Biar rapi ya kan? Udah bisa saya jalankan kalau seperti ini? Nggak pakai right line, Miss. Ya? Harus Memang pakai nggak edit pakai line. right line. Miss. Harus pakai edit line. Begini. Begini. Beginikah? Miss, Iya, Miss. variabel I-nya, Oke. Miss. Ya? Variabel I-nya belum terdefinisi, Miss. Mau di Variabel I-nya belum terdefinisi. Iya, Miss, di bawah red line-nya, Miss. Harusnya I-nya harus kita kasih batas ya supaya dia berhenti gitu ya kan. Berarti I sama dengan I tambah 1. Ya kan? Kalau begini sudah bisa saya jalankan? Atau ada yang salah lagi? Rahil. Ada Rahil? Open mic dong. Gak ada Rahil ya? Rahil Kurniawan. Coba kalian open video semua. Open kamera. Saya mau lihat ini. Ada orangnya kah? Atau cuman diaktifkan? Oke, kita lanjut ya. Kalau seperti ini, Habil, sudah bisa berjalan atau belum Habil? Miss, itu yang variabel I-nya ditambah titik 2 sama dengan, Miss. Titik 2. Kalau seperti ini, sudah bisa dijalankan? Kita coba ya. Wah, sudah bisa. Nah, kalau ini si while do, ini while do ya. Kalau si repeat until, gimana? Apa yang perlu dirubah dari repeat until ini? Biasanya repeat until-nya itu yang ininya di atas. Stopkan dulu. Yang ininya di atas. Karena dia kondisinya dulu. Kalau si repeat until itu, dia proses dulu baru melihat kondisinya benar atau enggaknya. Kalau si while do ini benarkah atau tidaknya dulu gitu. Apakah si I benar? I lebih kecil dari 10, kalau benar dia akan menjalankan saya bisa, dia akan menulis saya bisa. Kalau tidak, kalau misalnya kita buat I-nya berapa ini? Masih terlihat kan screen saya? Kalau kita buat I-nya 11, apa yang akan terjadi? Program tidak akan mencetak apapun karena 11 tidak lebih kecil dari 10. Gitu. Beda halnya dengan si repeat until. Dia tetap akan memproses satu kali pencetakan walaupun dia salah gitu. Itu bedanya repeat until sama while do. Oke. Kita akan stop ini. Nah, kita mau buat repeat until.
Sini repeat until repeat repeat gini kah? Terus until is sama dengan 10. Kalau kayak gini, program yang saya kerjakan ini benar atau salah? Dwi Putri, program ini bisa berjalan ketika saya run atau tidak? Kayaknya enggak, Miss. Kenapa enggak? I-nya memang di atas ya, Miss. Nah, ini kan saya mau buat repeat until nih. Nah, repeat until kan kondisinya diproses dulu, baru melihat kondisi, gitu. Coba saya jalankan ya. Jalan. Dia kebalikan dari si while do. Kalau while do itu kita deklarasikan dulu kondisinya, baru kita proses. Bedanya sama si repeat, kita proses dulu. Nah, ketika i-nya ditambah-tambahkan, dicetak saya bisa sampai dengan i sama dengan 10. Paham, Dwi? Miss, Ya. saya coba buat juga kan, Miss. Ya. Yang i sama dengan i tambah satunya itu saya buat di bawah right line, Miss. Bisa juga, Miss. Coba kita buat ya. Menit lagi kita nih. Di bawah right line. Ini. Iya, Miss. Right line, Miss, di baris habis baris 11, baris ke-12 dia, Miss. 12. Gini. Sebelum N, Miss. Sebelum N? Iya, di bawah right line-nya itu, Miss. Kamu buat repeat until ya? Iya, Miss. Wah, bisa juga ternyata. Oke, berarti dia tetap di dalam ini ya, di dalam statementnya sebelum mengakhiri statement. Sebelum kondisinya ada. Jadi bisa di atas, ternyata bisa juga di bawah. Jadi kita bisa berkreasi sih di sini. Bisa kita letak aja dideklarasikan di awal, bisa juga dideklarasikan di dalam statement yang ada. Makasih ya, Dwi. Sama-sama, Miss. Oke, kalau saya buat di sini 11, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi, Nadia? Ada Nadia? Oke, langsung kita jalankan aja ya. Melihat waktu kita sudah mau habis. Dia tetap terjalankan, tapi jadi infinity ya. Jadi infinity. Karena dia 11 ini tidak sama dengan 10. Kalau saya jalankan ketika i-nya 10, apa yang akan terjadi? Dia akan mencetak infinity juga. Karena statementnya itu sama, benar. I itu sama dengan 10. Gitu. Jadi ada dua kemungkinan dia akan terjadi error atau infinity ya. Kalau misalnya statementnya itu sudah terpenuhi. Sampai sini paham? Pahami. Oke. Nanti saya
kirim soal ulangan harian di psikologi, silahkan kalian isi. Terus juga tugas-tugas yang minggu lalu belum kalian kerjakan, langsung kalian kerjakan. Kalau misalnya ada kendala, langsung hubungi saya, supaya nilai kalian tidak kosong nantinya. Ada pertanyaan di sini? Tidak, Miss. Ada, Imam? Tidak, Miss. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.